Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan dari peristiwa ini tidak lepas dari peran para anggota muda yang ingin segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesegera mungkin. Para anggota muda ingin mengamankan para tokoh tua ke suatu tempat yang aman, yaitu di Rengas Dengklok yang berada di Karawang, Provinsi Jawa Barat. Tempat ini dinilai dapat menghindarkan para golongan tua dari intervensi pihak luar. Wilayah Rengas Dengklok juga dipilih karena tempat ini dapat dengan mudah mengawasi pergerakan tentara Jepang dari arah Jakarta dan juga Bandung. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3. Para pemuda membawa Soekarno dan Muhammad Hatta dan berharap Soekarno dan Muhammad Hatta bersedia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta menolak usul ini. Setelah Ahmad Subarjo datang, dia menengahi perdebatan antar golongan tua dan golongan muda, serta memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan tanggal 17 Agustus 1945. Maka, para pemuda bersedia melepaskan Soekarno dan Muhammad Hatta beserta rombongannya untuk kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Keesokannya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, yang saat ini dinamakan Jalan Proklamasi. Tempat ini merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Yang kedua, perumusan naskah teks proklamasi. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di ruang makan Laksamana Maeda. Sementara Maeda sendiri memisahkan diri dan naik ke lantai 2. Penyusunan naskah proklamasi melibatkan tiga tokoh nasional, yakni Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Juga disaksikan oleh Miyoshi, Sukarni, Sudiro, dan B.M. Diah. Teks proklamasi tersebut memuat pernyataan tegas dan keinginan bangsa Indonesia untuk menjadi negara merdeka yang menentukan nasibnya sendiri. Kalimat pertama dalam naskah dicetuskan oleh Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disumbang oleh Muhammad Hatta. Setelah perumusan naskah, teks proklamasi tersebut diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kemudian, teks itu digandakan dan disebarluaskan kepada masyarakat. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno pun membacakan teks proklamasi di hadapan rakyat Indonesia. Pembacaan teks itu dibarengi dengan pengibaran bendera pusaka serta lagu Indonesia Raya. Melalui peristiwa bersejarah ini, Indonesia resmi menjadi negara berdaulat yang merdeka. Ketiga, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, bertempat di sebuah rumah hibah dari Farid bin Said bin Awad Martak di Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta Pusat. Proklamasi kemerdekaan itu
menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pihak Belanda sebagai penjajah tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 sebab mereka berpendapat bahwa pada tahun 1945 kekuasaan Indonesia diserahkan kepada sekutu, bukan dibebaskan oleh Jepang. Jadi, setiap tahun pada tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.